Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga pintu rezeki kita dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas buku Nasihat Abadi Surat Ali kepada putranya Hasan, yang suratnya ketika ditulis Sayyidina Ali pada daerah Hadirin sekembalinya beliau dari perang Siffin. Kemudian buku ini disusun oleh Sayyid Jamaluddin Cirur, lalu diterjemahkan oleh Salman Nano. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian semua untuk support channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, lalu komen apa yang kalian pikirkan. Terima kasih, langsung kita mulai pembahasannya. Baiklah teman-teman, marilah kita lanjutkan ke bagian ke-36 yang isi suratnya itu: wahai para musafir, berhentilah sejenak dan sadarilah bahwa kegelapan sebentar lagi akan sirna. Kalian akan sampai pada kafilah berikutnya yang mengendarai kendaraan malam dan siang hari. Mereka akan terus bergerak meskipun mereka bertahan, berdiri. Mau tidak mau, mereka akan diarahkan ke kampung aslinya, meskipun mereka hanya berdiri, dan berkemaslah agar engkau dapat menyusul kafilah berikutnya. Pesan yang dapat kita ambil dari bagian ini ialah tentang perjalanan hidup yang terus bergerak maju meskipun dalam kegelapan ataupun dalam kesulitan. Sayyidina Ali menegaskan pentingnya untuk terus melangkah meskipun dalam kondisi yang sulit, karena sesuatu saat kita akan sampai pada tujuan akhir kita. Kemudian pesan ini mengajarkan kepada kita untuk tetap gigih, bergerak maju, dan tetap tidak menyerah meskipun dihadapkan dengan tantangan yang sangatlah berat. Selain itu, mengingatkan kita tentang pentingnya persiapan dan kesadaran diri untuk menghadapi perubahan dan rintangan dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bagian 37 yang isinya: ketahuilah, engkau tidak mungkin bisa mencapai semua cita-citamu. Engkau tidak bisa melampaui batas ajal yang sudah ditentukan untukmu. Karena itu, bersahajalah dalam pekerjaan dan kehidupan. Bersemangatlah dalam mencari rezeki dengan cara yang baik. Namun ada kalanya kerja keras mencari penghidupan dapat membinasakanmu. Tidak setiap orang yang giat mencari rezeki dari berbagai jalan mendapatkan rezekinya. Dan tidak setiap yang bertindak sederhana dan lugas dalam mencari rezeki akan kehilangan rezekinya. Pada bagian 37 ini, pesan yang bisa kita ambil dan pelajari adalah tentang pentingnya memiliki harapan yang realistis dalam mencapai tujuan hidup serta kesadaran akan takdir yang telah ditentukan. Sayyidina Ali menekankan bahwa kita tidak dapat mencapai semua cita-cita kita dan kita tidak dapat melebihi batas waktu hidup yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu menerima kenyataan tersebut dan bersikaplah dengan rendah hati dalam menjalani rezeki dengan sungguh-sungguh. Sayyidina Ali juga mengingatkan bahwa terlalu fokus untuk pencarian rezeki bisa berakibat merugikan. Tidak semua orang yang bekerja keras untuk mencari penghidupan akan berhasil, dan tidak semua orang yang menjalani kehidupan dengan sederhana dan jujur akan kehilangan rezekinya. Pesan yang bisa kita simpulkan ialah mengajarkan pentingnya keseimbangan antara usaha keras dan ketundukan pada takdir, serta meyakini bahwa rezeki tidak selalu tergantung pada seberapa keras kita bekerja, tetapi juga pada keberkahan dan keadilan dari Yang Maha Kuasa. Baik, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian 38. Jagalah dirimu, hormatilah dirimu dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela, meskipun hal itu mendatangkan hujan kemewahan, karena tiada yang bisa menggantikan kehormatan diri yang telah tercampakkan. Janganlah kau gandaikan dirimu kepada yang lain, padahal Allah telah membebaskanmu. Apa gunanya kebaikan jika harus didapat dengan kejahatan? Apa gunanya keuntungan kalau harus merusak diri? Kebaikan dan kesejahteraan hanya bisa diraih dengan kebaikan dan kesederhanaan. Pesan yang bisa kita ambil daripada bagian ke-38 ialah menjaga martabat dan integritas diri. Sayyidina Ali mengingatkan pada kita untuk menghormati dan menjaga diri sendiri dengan tidak terjerumus dalam perilaku tercela. Meskipun itu bisa menghadirkan kesenangan atau keuntungan sementara, beliau menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan harga diri yang telah tercemar. Sayyidina Ali juga menegaskan agar kita tidak bergantung kepada orang lain dalam menentukan nilai pada diri kita,
Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan kepada kita. Kemudian bisa kita tarik kesimpulannya ialah bahwa kebaikan yang didapat melalui perbuatan jahat tidak memiliki nilai yang sejati, dan keuntungan yang diperoleh dengan merusak diri sendiri tidaklah berarti. Sayyidina Ali mengajarkan bahwa kebaikan dan kesejahteraan hanya dapat diperoleh melalui tindakan yang baik dan kehidupan yang sederhana. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian 39. Waspadalah serangan ketamakan lantaran ia akan menghempaskanmu pada kehancuran. Pesan yang disampaikan dalam bagian 39 ini adalah tentang bahaya ketamakan dan pentingnya untuk berhati-hati terhadap dorongan untuk menginginkan lebih dari yang layak untuk diperlukan. Sayyidina Ali memberikan peringatan bahwasanya ketamakan dapat membawa kita menuju kepada kehancuran. Kemudian, pesan ini juga mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap godaan yang memperoleh lebih banyak, karena ketamakan dapat mengarah pada tingkatan yang tidak bermoral atau berlebihan, yang pada akhirnya dapat berujung pada kehancuran atau kerugian. Sayyidina Ali menegaskan bahwa penting untuk menjaga kendali diri dan menahan diri sendiri dari ambisi yang berlebihan agar kita dapat menghindari akibat yang merugikan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian 40. Seluruh karunia itu datang dari Allah, tidak dari yang lain. Hanya orang-orang yang memiliki iman tinggi yang meyakini Allah sebagai walinya. Jika engkau mampu meraih rezeki dari Allah tanpa perantara yang lain, lakukanlah. Yakinlah bahwa apa yang sangat sedikit dari Allah itu lebih agung dan lebih mulia daripada yang banyak yang berasal dari makhluknya. Dari bagian 40 ini kita bisa menarik pesannya bahwasanya menekankan kepercayaan pada Allah sebagai sumber segala karunia dan keberkahan. Sayyidina Ali mengingatkan bahwa segala sesuatu datang dari Allah, bukan dari sumber yang lain. Beliau menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat yang benar-benar percaya bahwa Allah adalah pelindung dan penyedia mereka. Sayyidina Ali mendorong agar kita berusaha untuk meraih rezeki langsung dari Allah tanpa melalui perantara, jika memungkinkan. Beliau mengajarkan bahwa apapun yang diberikan oleh Allah, seberapapun sedikitnya, lebih berharga dan lebih mulia daripada segala yang diberikan oleh makhluknya. Kemudian kesimpulannya yaitu pentingnya untuk memiliki keyakinan yang kuat pada Allah sebagai sumber segala kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, serta untuk bersyukur atas setiap pemberiannya sekecil apapun. Baiklah teman-teman, mari kita tarik kesimpulan daripada bagian-bagian pesan yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perjalanan yang penuh dengan tantangan dan ujian. Sayyidina Ali mengingatkan kita untuk tetap teguh dan gigih dalam menghadapi kesulitan, namun juga untuk bersikap rendah hati dan realistis dalam mengejar cita-cita. Pentingnya untuk menjaga integritas dan martabat diri, serta waspada terhadap godaan ketamakan juga menjadi sorotan utama. Selain itu, pesan-pesan tersebut menekankan kepercayaan kepada Allah sebagai sumber segala karunia dan keberkahan, serta pentingnya bersyukur atas segala sesuatu yang Allah berikan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita terapkan pesan-pesan ini dalam menjaga integritas dan moralitas di setiap tindakan yang kita lakukan. Kita perlu juga untuk bersikap rendah hati dalam menjaga cita-cita, lalu menghindari godaan ketamakan dan memperhatikan bahwa segala karunia datang dari Allah. Prinsip-prinsip ini datang membimbing kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rasa syukur, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin bagian-bagian surat Sayyidina Ali yang kita bahas pada pertemuan kali ini cukup segini saja. Mungkin ini uploadnya rada malam ya, karena memang lagi disibukkan oleh jadwal perkuliahan yang sangat padat. Oke teman-teman semuanya sekalian, kalau memang bermanfaat silahkan diambil, dan memang kalau memang bersalah kata atau ada titik kesalahan itu dimaafkan saja, karena kita semua sama-sama manusia dan kita di sini dengan tujuan untuk belajar bersama, mengkaji bersama, dan sama-sama untuk mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-hari jika memang bisa kita praktikkan. Oke teman-teman semuanya, gua Rizal, gua pamit undur diri, and see you the next episode.